Bismillahirrahmanirrahim. Kang Jinal, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Barusan perjalanan menuju ke sini apakah lancar? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Keseharian akhir-akhir ini apa? Aktivitas hari ini ngapain aja kalau boleh tahu? Aktivitas tadi ya habis menyelesaikan suatu aktivitas di kampus lah. Kampus. Ya, Berarti rutinitas yang sebelum-sebelumnya masih sama ya? ya. Bagus sekali. Cukup produktif ternyata, menandakan bahwasanya Anda selalu berpikir positif dan menemukan hal-hal baru itu. Ya. Baik, di sesi keempat ini adalah mungkin kita akan membahas mengenai tentang evaluasi. Yang mana evaluasi di sini membahas tentang perkembangan serta mungkin perasaan yang Anda rasa setelah kita selesai melaksanakan 3 sesi sebelumnya. Dan kita juga akan membahas mengenai tentang poin-poin ataupun beberapa aspek yang sebelumnya kita bahas ataupun domain-domain yang kita bahas yang terdiri dari 3 domain. Nah, diantaranya ada kesehatan yang pertama, yang kedua ada pertemanan, dan yang terakhir ada rekreasi. Baik, sebelum kita langsung ke sana, mungkin saya izin mendokumentasikan seperti biasa, dan ada 3 asas seperti biasa ya yang perlu Anda ketahui. Dan untuk selanjutnya mungkin perlu Anda ketahui bahwasanya instrumen yang Anda isi mengenai tentang kepuasan hidup di sini ada 13 kriteria yang mana semuanya memiliki rating masing-masing sesuai dengan keadaan Anda ketika Anda mengisinya. Pertama yaitu kreativitas. Kreativitas Anda ada di skor 8 dengan kriteria rata-rata. Selanjutnya ada rekreasi. Rekreasi di sini skornya ada 6 dengan kriteria rendah. Makanya kita kemarin kan membahas tentang rekreasi. Selanjutnya ada belajar. Belajar di sini tinggi. Berarti di sini tidak secara langsung menggambarkan bahwasanya Anda masih semangat untuk belajar ya. Tidak ada sama sekali mungkin keluhan mengenai tentang pembelajaran. Masih bagus sekali. Spiritual sangat tinggi, apalagi tentang spiritual, karena memang ini bukan lagi suatu kewajiban tapi suatu kebutuhan. Nah, selanjutnya membantu tinggi. Jadi di sini tidak secara langsung menjelaskan bahwasanya bisa dibilang sosialitas Anda sangat bagus, relasi Anda sama orang lain juga cukup bagus, sehingga kepedulian Anda untuk membantu orang lain juga tinggi. Selanjutnya ada pertemanan. Pertemanan di sini rata-rata. Makanya di sesi kedua kita sempat membahas tentang pertemanan. Selanjutnya ada keluarga. Keluarga juga rata-rata, lingkungan masyarakat juga rata-rata, sekolah juga rata-rata. Ada diri juga rendah. Mungkin Anda di sini apakah kurang percaya diri ataupun dan lain sebagainya, karena kita tidak membahas juga tentang itu. Selanjutnya kesehatan. Kesehatan di sini Anda mengalami kondisi rata-rata. Dan selanjutnya ada keuangan rendah, dan terakhir rumah sangat tinggi. Tidak secara langsung bahwasanya Anda sangat-sangat nyaman ketika berada di rumah, sangat-sangat tenang ketika berada di rumah, dan Anda anggap rumah itu sebagai tempat yang cukup damai. Betul? Bagus sekali. Nah, sekarang mungkin langsung saja ya, kita akan membahas tentang kesehatan. Nah, sebelumnya kan kesehatan Anda ada di skala 6, betul? Iya. Skala 6. Yang mana sebelumnya ada di skala 4 kalau nggak salah, atau tidak. Dan akhirnya Anda menemukan solusi-solusi ataupun cara supaya kesehatan itu lebih baik, supaya kesehatan itu bisa menjadi suatu patokan ataupun bisa menjadi suatu pegangan supaya kecemasan, supaya kemarin ada rasa takut itu hilang di masa depan. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apa yang Anda rasakan setelah kesehatan baik? Mohon maaf sebelumnya, apakah solusi-solusi ataupun memang tugas-tugas yang harusnya Anda kerjakan seperti kemarin menurut catatan saya itu lari pagi, berjalan pagi,
bangun tidur langsung peregangan, nge-gym dan lain sebagainya, apakah sudah terlaksana? Amin. Alhamdulillah terlaksana sedikit-sedikit, baik, bagus sekali. Nah, setelah kita melaksanakan beberapa sesi dan itu Anda laksanakan beberapa juga sedikit-sedikit, sekiranya sekarang dapat disimpulkan sekiranya apa yang Anda rasakan di aspek kesehatan ini setelah melaksanakan serangkaian tugas, setelah melaksanakan serangkaian kewajiban ataupun solusi yang sudah kita bahas di sesi pertama kemarin. Apa yang Anda rasakan kira-kira? Rasanya sangat bahagia sekali, sedikit bahagia ya, momen-momen yang mana mungkin terulang kembali gitu, kesehatan dijaga, kualitas diri dijaga gitu. Jadi momen itu balik lagi ke yang dulu, semangatnya untuk menjaga kesehatan. Baik, bagus sekali. Berarti dalam aspek kesehatan Anda merasa bahwa Anda menjadi diri Anda kembali seperti yang dulu, yang mana pada zaman dulu ataupun pada sebelum-sebelumnya Anda merasa bahwasanya Anda sangat sehat, tidak ada keluhan sama sekali tentang kesehatan dan tidak ada keresahan sama sekali tentang kesehatan, sehingga rasa bahagia ini muncul, rasa kualitas untuk menjaga diri juga muncul. Baik, bagus sekali. Selain itu ada lagi, selain bahagia, Anda merasa diri Anda utuh seperti sebelum-sebelumnya di masa lalu, ataupun mungkin ada lagi perasaan yang ingin Anda ungkapkan, yang Anda rasakan setelah kita membahas kesehatan di sesi pertama kemarin? Cukup mungkin. Cukup ya? Baik, bagus sekali. Kesehatan, berarti kita simpulkan bahwasanya dalam kesehatan, dalam segi kesehatan, Anda merasa bahagia, Anda merasa diri Anda menjadi jenazah yang utuh kembali seperti dulu, yang mana pada zaman dulu atau pada masa lalu Anda selalu menjaga kesehatan Anda selalu produktif, Anda selalu menjaga kualitas diri Anda dalam segi kesehatan. Betul? Betul, baik. Dalam segi kesehatan sudah selesai. Selanjutnya dalam segi pertemanan. Dalam segi pertemanan, sebelum-sebelumnya yang mana Anda merasakan keresahan dalam pertemanan ini, Anda tidak bisa mencari teman yang sesungguhnya, Anda tidak bisa merasakan kelekatan dengan teman-teman Anda sekitar dan sekarang, dan Anda ingin menunjukkan bahwasanya Anda pantas menjadi teman-teman mereka. Selain itu juga yang menjadi keresahan Anda belum menemukan teman sejati, yang mana teman yang menurut Anda benar-benar teman itu ada ketika susah dan ada ketika senang juga, ya. Dan menjadi solusi Anda supaya menunjukkan kepada teman-teman Anda dan memberikan memberikan prestasi bahwasanya dan menunjukkan bahwasanya Anda pantas menjadi teman-teman mereka. Setelah kita melaksanakan sesi 2 kemarin mengenai tentang pertemanan, adakah perasaan yang Anda rasakan mengenai tentang pertemanan kira-kira yang ingin Anda ungkapkan dan menjadi perubahan yang positif bagi Anda setelah kita melaksanakan sesi 2, yang mana sebelum kita melaksanakan sesi 2 ini rasa ini tidak ada dan rasa ini tidak muncul? Boleh diceritakan mengenai pertemanan? Rasanya lega sekali sih. Bagus sekali. Lega sekali, mungkin leganya di sini ya mungkin sudah mulai beradaptasi lah, dan mulai sudah kelihatan hasilnya gitu, yang mana menemukan lah titik pertemanan yang benar itu seperti apa itu. Baik, menemukan titik pertemanan yang seperti apa, atau titik pertemanan yang sesungguhnya mungkin ya, yang sebenarnya. Nah, pertama itu Anda merasa lega, dan lega di sini yang sebelumnya menjadi keluhan Anda, menjadi beban Anda, sekarang Anda lebih lega dan Anda lebih lepas karena Anda dapat beradaptasi dan menemukan titik pertemanan yang sebenarnya. Baik,
baik, bagus sekali. Selain itu ada lagi yang Anda rasakan tentang pertemanan? Yang sebelumnya Anda meresahkan tentang circle-circle yang ada sekeliling Anda dan membuat Anda merasa terkucilkan. Ada lagi selain itu? Apakah itu sudah tidak ada ataupun Anda sudah menormalisasikan hal itu? Sudah sedikit mulai menormalisasikan sih. Menormalisasikan yang mana kelihatan circle itu seperti apa, pertemanan, perbedaan yang bersirkel itu seperti apa. Jadi sudah bisa membedakan dan bisa menormalisasikan sedikit demi sedikit. Baik. Berarti dari sini tidak secara langsung Anda sadar bahwasanya Anda tidak memiliki kewajiban bagaimana caranya semua orang suka pada Anda, tapi di sini memang tiap orang memiliki kenyamanan masing-masing ketika membersamai teman yang menurut mereka nyaman, dan tiap orang itu memiliki rasa ketenangan, rasa kesenangan dengan orang-orang yang menurut mereka cocok. Ya. Dan kita tidak bisa memungkiri itu. Berarti Anda sudah menyadari hal ini. Ya. Baik, bagus sekali. Dalam segi pertemanan sudah selesai. Baik, selanjutnya yang terakhir dalam segi rekreasi. Dalam segi rekreasi yang menjadi keluhan Anda sebelumnya, yakni Anda tidak bisa memiliki waktu dan Anda susah membagi waktu untuk meluangkan beberapa hari atau meluangkan beberapa pekan supaya Anda dapat merasakan kelepasan dari beberapa kerjaan, supaya Anda bisa melepaskan dari beberapa kewajiban yang harus Anda kerjakan dalam kurun waktu 1 minggu bahkan 1 bulan. Itu yang pertama. Dan menjadi keresahan Anda yaitu kemarin bagaimana caranya semua pekerjaan itu terkerjakan, tapi memang Anda masih bisa melaksanakan rekreasi ataupun healing untuk menghilangkan penat dalam diri itu. Dan tugas ataupun solusi yang Anda temukan pertama itu membuat schedule ataupun jadwal keseharian, jadwal daily activity, kegiatan yang mana terukur dan terstruktur dalam sebuah rangkaian per minggu bahkan per bulan. Dan sudah kita uraikan bahwasanya dalam 1 bulan di hari Minggu 3 hari diambil untuk menjadi waktu luang Anda dan menjadi waktu untuk Anda merekreasikan. Dan selain itu juga yang membuat Anda tenang, yang membuat Anda happy dan bahagia, tidak usah kemana-mana, bahkan cukup dengan main game, betul, dengan pertemanan dengan teman Anda kemarin. Baik. Ketika Anda sudah menemukan hal-hal ini dan Anda sudah mengerjakan, betul tidak secara langsung, sudah membuat jadwal, schedule, dan sedemikian rupa, kira-kira apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan setelah tindakan berupa tindakan yang sudah Anda lakukan, kira-kira sekarang apa, bagaimana perasaan Anda mengenai rekreasi dalam diri Anda? Perasaan mengenai rekreasi yang mungkin cukup menarik dan juga cukup bisa mulai sedikit dicoba gitu, apa yang sudah diperintahkan untuk mulai mencoba melakukan membuat jadwal schedule gitu untuk mulai kesibukan tuh di spill untuk rekreasi, healing, atau mulai membuat schedule, dan itu mulai merasa bisa terstruktur mungkin. Jadi itu bisa mulai untuk hidup saya itu bisa lebih enjoy itu, tidak terlalu memikirkan yang lain gitu ketika sudah healing. Memikirkan yang lainnya. Baik. Berarti perasaan ataupun perubahan yang Anda rasakan pertama cukup menarik, karena ketika Anda mulai mencoba untuk memulai
sebuah kehidupan yang baru. Ketika Anda coba memulai suatu jadwal ataupun waktu sedemikian rupa yang sudah Anda buat, yang sudah Anda atur, dan itu menarik bagi Anda, dan sehingga membuat hidup Anda lebih enjoy, membuat Anda lebih santai, lebih rileks, tanpa memikirkan hal-hal lain di luar kesenangan ini, di luar yang sedang Anda rasakan, dan di luar yang sedang Anda nikmati. Betul? Itu bagus. Ada lagi tadi? Saya Baik, kita simpulkan. Yang pertama, dalam segi kesehatan Anda merasa sangat bahagia, Anda sangat merasa kualitas hidup Anda sangat bagus, dan Anda merasa bahwasanya diri Anda kembali ke masa lalu. Anda merasa bahwasanya diri Anda menjadi jenal yang seutuhnya, yang mana sangat merasakan dan benar-benar menjaga dalam segi kesehatan tanpa adanya keluhan ataupun keresahan tentang kesehatan itu kembali. Dan ini membuat Anda lebih produktif, ini membuat diri Anda lebih tenang dan bahagia, memunculkan rasa bahagia karena tidak secara langsung Anda benar-benar menjadi seorang yang utuh dan lebih percaya diri. Selanjutnya, dalam segi pertemanan sangat lega, sudah mulai beradaptasi, sudah mulai menemukan titik pertemanan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya, dan sudah mulai menormalisasi atau sudah mulai menerima bahwasanya setiap orang itu punya kadar kenyamanannya masing-masing dengan orang-orang tertentu. Setiap orang itu punya kadar kebahagiaannya masing-masing dengan orang-orang tertentu. Serta setiap orang itu punya waktu masing-masing, dan kita tidak bisa memaksa mereka dan tidak punya kewajiban untuk mereka bagaimana menikahi diri kita. Selain itu juga bisa beradaptasi dengan berbagai macam adanya likuk-likuk tentang pertemanan yang sebelumnya menjadi keresahan Anda, yang sebelumnya menjadi kegelisahan Anda. Dan saya sangat mengapresiasi bahwasanya tidak secara langsung Anda menyadari bahwa segi pertemanan Anda itu sama saja dengan yang lain, dan Anda sudah mulai beradaptasi dengan bagus. Selanjutnya yaitu rekreasi. Rekreasi yang Anda rasakan cukup menarik, dan mulai sedikit dicoba untuk memulai hidup yang lebih baik, hidup yang lebih enjoy dan lebih dinikmati, dan tidak memikirkan yang lain. Ketika Anda benar-benar melaksanakan, ketika Anda benar-benar merasakan itu, Anda tidak memikirkan yang lain, dan Anda yakin akan hal itu. Baik, sangat bagus. Dan beberapa perasaan ini dan beberapa tugas yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, saya harap ini menjadi suatu hal yang harus dikonsistenkan oleh Anda, dan ini menjadi suatu hal yang mungkin menjadi pegangan Anda supaya hidup Anda tetap konsisten, hidup Anda tetap baik pada jalurnya sesuai yang Anda harapkan dan sesuai yang Anda inginkan. Dan untuk kedepannya semuanya diharapkan dalam 3 aspek ini Anda lebih konsisten, Anda sangat-sangat menyadari bahwasanya 3 aspek ini merupakan salah satu aspek ataupun domain yang sangat penting pada diri kita, sehingga kedepannya diri kita tidak akan merasakan kegelisahan, keresahan, ataupun kegundahan yang tidak karuan. Dan saya harap untuk kedepannya kita juga memiliki hubungan yang baik. Mungkin saya sangat sebelum kita tutup, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Karena kita sudah tidak secara langsung menyelesaikan 4 sesi, dari sesi pertama, kedua, ketiga, sampai dengan sekarang. Dan untuk sesi keempat ini mungkin kita cukupkan sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.